Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Anem Channel, membahas fenomena spiritual Nusantara yang banyak saya temui di dunia per YouTuber. Mereka yang ditokohkan, ada yang dipanggil Pak D, ada yang dipanggil Cak, Gus, Romo, macam-macam, mbah-mbah. Ya, saya senang sebenarnya banyak kesana-kesana di Pulau Jawa ini. Keyakinan, perbedaan antara perbedaan itu menambah kesana Nusantara. Karena kalau sama semua kan gak enak ya. Jadi berbeda wajar. Cuman di sini saya menanggapi setiap mereka yang mengaku spiritual Jawa, nanti ujung-ujungnya di dalam pembahasan tuh ya pasti member sedikit banyaknya menyudutkan ajaran Islam, baik langsung maupun tidak langsung. Itu ada, baik yang gendarannya Romo atau gelarnya macam-macam, Ki Ageng. Ya gini, kalau membahas leluhur, kalau dari perspektif keyakinan panjenengan beda dengan kami. Siapa bilang kami ini juga orang Jawa, cuman kami melihatnya dari sudut pandang petunjuk dari Yang Maha Kuasa, bukan dari semedi meditasi lalu didatangi leluhur aku ABCD macam-macam. Yang intinya itu bertentangan dengan wahyu atau petunjuk dari langit yang datang dari Allah, Tuhan semesta alam, lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Dimana begini, orang Jawa dulu sebelum Islam masuk itu ya, memang mereka raja-raja yang adil, bijaksana, yang baik. Itu kalau di Islam kan ada dua roh itu kan, ada yang dikumpulkan di Iliyin, itu rohnya para nabi, rasul, syuhada, sholihin, sahabat di Iliyin. Dan roh orang-orang kafir, orang yang ingkar ada di neraka sijin. Jadi kesimpulan kalau leluhur Jawa dulu sebelum Islam masuk ya, mereka sekarang mungkin lagi belajar sama waliullah ya, di alam sana disempurnakan. Karena orang yang sudah lepas dari raga itu tahu hakikat semuanya. Bahkan dalam Islam bilang orang mati itu ingin hidup lagi hanya untuk beramal soleh. Mereka sudah tahu hakikat semuanya. Jadi pada intinya leluhur itu tidak ada sangkut paut dengan proses bencana alam. Oh ini bencana alam, oh ini leluhur mengatakan ini, oh ini itu tidak. Mereka tentara-tentara Allah, itu langit, gunung, laut, api, semuanya tentara Allah, dijaga malaikat Allah, dan juga ada yang dijaga oleh jin-jin. Tugas leluhur atau orang-orang soleh itu bisa ke dunia untuk memberi petunjuk kehidupan, menuntun anak cucunya dan umat-umat
yang dikehendaki Allah baik untuk menuju jalan kesempurnaan. Tidak ada sangkut pautnya dengan bencana alam. Bencana alam murni dari ulah tangan manusia, karena banyaknya kedoliman, kemungkaran, Allah turunkan bala. Sedangkan umat Islam kowar-kowar itu menyampaikan, mengingatkan supaya bala tidak turun. Dan dari kalian ini cuma diam komen, dibalut dengan gendeng-gendeng Jawa, seolah budi pekerti loh. Tapi itu sesuatu yang gurur, tertipu dengan nafsunya sendiri. Loh, kamu jangan merasa benar. Enggak, kalau sesama manusia dohir, kita ini malah di Islam diajarkan lebih buruk dari orang lain. Jadi kalau masalah kitab, petunjuk yang sudah datang dari Allah dan Rasulullah itu kebenaran sejati. Contoh Quran dan sunnah-sunnahnya itu kebenaran sejati, tidak bisa diganggu gugat. Jadi kita melihat kebenaran patokannya di situ, bukan kitab yang kita duduk di laut, di gunung, meditasi, datangi A, B, C. Itu bisa saja jin yang menyerupai dan menipu kalian supaya kalian tersesat pikirannya, pemahamannya. Jadi Islam itu rahmat. Ini percuma apalagi mengenai moksa. Orang moksa itu tidak ada di Islam. Semua para nabi, para rasul, para wali itu meninggal, dikuburkan, jasadnya ada. Dan saya yakini Gudul Gajah Mada, Prabu Siliwangi ataupun Surat Jayabaya semuanya meninggal, entah dibakar, dikremasi ya, atau dimakamkan, itu pasti. Tapi disembunyikan makamnya, ataupun kalau mereka benar-benar hilang dan jasadnya, mereka masuk ke alam jin. Dia masuk ke dimensinya jin agar supaya lebih lama hidupnya, kelak bisa muncul kembali atau gimana. Kalau alam, cuma yang saya tahu Nabi Isa lah yang masih hidup, diangkat ke langit, turun untuk membunuh si mata kicer. Kemudian setelah itu beliau meninggal dan dimakamkan di sebelahnya makam Rasulullah SAW. Ini semuanya meninggal pernah. Apalagi setelah Gajah Mada dan lain-lain, pasti mereka jasadnya meninggal suatu saat mesti, karena itu sunatullah, tidak bisa diganggu bukan. Kalian memahaminya moksa hilang, nanti bisa kembali ke dunia, ini tidak ada itu cerita. Semua yang ada wadah pasti hancur wadah. Itu sudah hukum alam. Tanah ke tanah, air kembali ke air, api kembali ke api, dan seterusnya. Jadi intinya satu, moksa bagi kami moksa maknawi, yang maksudnya melebur dengan satu Tuhan yang dikatakan menunggalin kaul Gusti atau ma'rifatullah. Seperti apa ya hanya mereka yang tahu, yang sampai orang-orang soleh yang sudah sampai. Tapi moksa jasadnya hilang sama reganya itu masuk dimensi lain, dimensi jin. Dan lur yang datang, lur yang ikut perang. Nah, kalau merujuk ke itu, dulu saat Rasulullah perang Badar itu bukan lur yang datang, bukan Nabi Adam sampai Nabi Musa yang datang ikut perang, tapi Allah ngutus malaikat Jibril. Dari situ kita lihat berarti bahwasanya mereka yang enak di surga sudah nyaman, ngapain balik di dunia. Kecuali mereka yang khusus-khusus saja yang datang memberi petunjuk. Kalau perang enggak, besok imam mati, dohir dengan dohir dulu.
adapun kegaiban itu bisa dari malaikat dan bisa jin, itu bisa untuk membantu perang. Tapi kalau roh leluhur itu sudah mereka sudah mengalami kelanggengan, yang enak ya enak, yang tidak enak ya tidak enak. Jadi intinya yang roh yang buruk ya tersiksa, tidak bisa kemana-mana. Roh yang baik ya bisa kemana-mana tapi tidak bisa ikut perang. Yang perang itu malaikat Allah ataupun jin-jin muslim atau jin-jin kafir, itu dari keyakinan kami. Dan ya monggo terserahkan mau bilang apa. Ki Ageng ini datang, Ki Ageng ini datang, toh ujung-ujungnya ya jimat yang dijual dengan bahasa-bahasa halus. Itu juga ada yang nyinyir tentang untuk ulama berjuang. Mestinya terima kasih sampean, karena diperingatkan itu menyegah bala. Karena kalau tidak begitu yang kena bala semuanya. Cukup sekian dari kami, saya sendiri. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.